Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin shaimin yang dimuliakan Allah, tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini melainkan syukur alhamdulillah. Betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap pagi mentari menyapa manusia seraya mengatakan, "Yabna Adam, innama ana yaumun jadid wa li'amalika syahid faghtanimni fa inni lan a'uda ila yaumil qiyamati abada." Wahai anak cucu Adam, aku adalah hari yang baru dan aku akan menjadi saksi atas amal yang kalian lakukan pada hari ini. Maka raihlah diriku, karena sesungguhnya aku tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Kamis ini tidaklah sama dengan hari Kamis minggu yang lalu. Dia tidak akan sama dengan hari Kamis minggu yang akan datang. Tugas kita adalah bagaimana merangkai amal di setiap hari yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rindu untuk berjumpa dengan umatnya, yang rindu dengan orang-orang yang beliau katakan sebagai saudara-saudara beliau. Suatu hari di hadapan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wadittu law altahiqu bi ikhwani." Sungguh aku rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat merasa iri karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata wadittu, yaitu rasa ingin bertemu yang dicampur dengan perasaan cinta. Maka para sahabat bertanya, "Alasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "La, bal antum ashabi." Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapakah yang dimaksud dengan saudara-saudara beliau yang beliau katanya rindu untuk berjumpa dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan mereka itu adalah alladzina amanu bi walam yarawni, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku walaupun belum pernah berjumpa dengan diriku. Mudah-mudahan kitalah orang yang dirindui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Subhanallah, Allah mempertemukan di sini, ya. Dan kita yang berada di masjid juga diikuti oleh saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain. Semalam katanya acara streaming ini diikuti lebih dari 50 visitor, ya. Subhanallah. 50 itu 50 yang online. Kemungkinan yang nontonnya bisa 1 atau 2 orang, ya. Ini karena semalam BlackBerry saya belum di charge. Tadi sudah saya charger, saya kirim, ya. Karena yang sering mengikuti kajian ini baik dari Belanda, tadi dari Den Haag sudah confirm, dari Malaysia, dari Indonesia, karena waktunya cocok di Indonesia menjelang sahur, ya. Ada juga dari Moskow dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya yang terlibat, yang ikut, baik yang merekam, yang lain sebagainya, ikut dalam amal jariah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Insyaallah kajian kita kalau subuh ini yaitu kajian sirah, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sangat baik, ya. Karena itu
ketika kita bercermin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita bercermin kepada makhluk yang istimewa. Kita bercermin kepada suri tauladan yang tidak ada cacat padanya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita mulai sedikit tentang beliau dan kemudian katanya ditambahkan dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Insya Allah setiap harinya kita akan mengambil 1 orang sahabat untuk kita bercermin. Apakah kebaikan yang mereka miliki sehingga kemudian mereka masih lagi hidup sudah dijamin untuk masuk ke dalam surga. Bukankah ungkapan bahasa Arab mengatakan tashabbahu birrijal in lam takun mithlahum innat tashabbuha bil kirami kiramu. Bercerminlah dengan orang-orang yang mulia. Sekiranya engkau tidak mampu semulia mereka, maka usaha bercermin dengan mereka itu sendiri sudah merupakan sebuah kemuliaan. Jadi kalaupun kita kemudian gak nyampe kayak mereka, minimal mirip-mirip, minimal mirip-mirip. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagaimana kita maklum, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Sang ayah yang bernama Abdullah merupakan anak dan juga saudara yang sangat disayang baik oleh ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, ataupun oleh saudara-saudara yang lainnya. Di antara saudara daripada Abdullah yang teramat sayang dengan beliau adalah ternyata Abu Lahab. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka yang menariknya adalah bahwa Abu Lahab yang begitu dekat dengan ayah baginda yaitu Abdullah merasa sangat-sangat bertanggung jawab. Karenanya ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliaulah orang yang tergopoh-gopoh untuk mencarikan ibu susu bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah beliau ke Bani Sa'ad dan berjumpalah dengan Halimah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian diajak ke sana dan kemudian disusui dari Halimah. Kita mengenalnya Halimah As-Sa'diyah yang artinya Halimah berasal dari Bani Sa'ad. Merupakan suatu kebiasaan kalangan bangsa Quraisy, kalangan bangsa Arab perkotaan untuk kemudian menyusukan anaknya untuk orang-orang di daerah kampung. Tiada lain tiada bukan agar suasana kampung, kebersihan di daerah menjadikan sang anak tumbuh lebih baik. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka baginda sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Halimah. Yang menariknya adalah bahwa semua biaya untuk pembiayaan penyusuan baginda sallallahu alaihi wasallam ini semuanya dibayarkan oleh Abu Lahab. Karena itu, suatu pelajaran yang menarik adalah bahwa ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Lahab, yang sebenarnya surat itu singkat, kita bahkan hafal surat tersebut, tapi memiliki makna yang luar biasa dalamnya. Ada konflik psikologis di sana. Di mana Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah terang-terangan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan masyarakat Quraisy di Bukit Sofa. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, lihat bagaimana kepandaian dan kecerdikan baginda SAW. Beliau tidak langsung mengatakan aku adalah Rasul yang Allah utus untuk kalian, tidak. Tapi Nabi kemudian mengikat mereka dengan suatu pertanyaan. Kalaulah aku sampaikan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada sekumpulan pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Jadi Nabi bertanya dulu. Dan subhanallah, semua masyarakat mengatakan kami belum pernah mencoba kebohongan darimu. Ma jarrabna alaika kadziban. Belum pernah kami dapati engkau berdusta. Jadi artinya mereka akan percaya. Baru kemudian Nabi SAW kemudian mengatakan, kalau begitu maka aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan peringatan kepada kalian. Terdiam semuanya. Karena mereka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, baru saja mereka mengatakan gak pernah mereka mendapati Nabi berdusta. Sekarang Nabi mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah barang tentu mereka mestinya adalah mempercayai kepada baginda SAW.
Suasana hening saat itu. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri, tiada lain tiada bukan adalah Abu Lahab. Beliau mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk bertanya begitu saja engkau mengumpulkan kami? Abu Lahab pun sebenarnya tidak membantah bagaimana kenabian Nabi SAW. Beliau hanya mengatakan, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini saja engkau mengumpulkan aku? Apa yang menariknya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati? Yang menariknya adalah bahwa yang mengatakan hal tersebut orang yang selama ini dikenal sayang kepada Nabi SAW. Orang yang begitu banyak jasanya. Orang yang sejak Nabi lahir, beliaulah yang kemudian tergopoh-gopoh mencarikan ibu susu buat beliau. Yang menarik adalah bahwa biasanya manusia kalau sudah banyak memakan jasa akan keluh lidahnya dengan kebenaran. Orang kalau udah kemudian kebanyakan mendapatkan budi baik daripada orang lain, itu biasanya lidahnya itu keluh untuk ngomong yang benar. Waduh, ntar diputus nih, ntar dikasih lagi nih uang, nanti nggak diperhatikan lagi. Inilah yang menariknya dari surat Al-Lahab. Terjadi konflik psikologis dan kita diajarkan betul bahwa ternyata untuk sesuatu kebaikan yang pertama kali harus kemudian kita sesuaikan kondisinya adalah orang yang terdekat dengan diri kita. Bisa jadi ketika kita ingin baik, bisa jadi ketika kita ingin aktif di masjid, bisa jadi ketika kita ingin program-program kebaikan buat diri kita, banyak orang-orang yang terdekat yang kemudian perlu kita kondisikan. Apakah mungkin istri kita? Apakah mungkin suami kita? Apakah mungkin anak kita? Apakah mungkin ibu dan bapak kita? Yang terkadang konflik psikologis ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sesuatu yang berat. Disinilah baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, baginda sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Dan beliau merupakan orang yang disayang baik oleh kakeknya maupun disayang oleh paman-pamannya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, setelah baginda sallallahu alaihi wasallam terlahir, maka beliau disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga Halimah. Yang tadinya anak Halimah sendiri pada saat disusui oleh beliau sering menangis-nangis karena tidak keluar air susunya. Karena cepat sekali habisnya air susu dari Halimah. Tapi Allah memberikan keberkahan. Ketika Nabi SAW disusukan oleh Halimah, maka tidak pernah terhenti air susu tersebut. Bahkan setelah menyusui Nabi, menyusui putranya, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, masih banyak air susu yang dibawa oleh Halimah. Allah memberikan keberkahan atas hal ini. Begitu juga dengan hewan-hewan yang dimiliki oleh Halimah dan juga keluarganya. Kambing yang dimiliki oleh mereka biasanya sukar mencari rumput, maka ketika baginda SAW berada dalam penitipan mereka, Allah mudahkan. Yang ternyata hewan-hewan dan kambing-kambing tetangga-tetangga lainnya tidak semudah itu mendapatkan rumput yang demikian. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, begitu juga dengan kambing tersebut ternyata memiliki susu yang kemudian dapat diperas dan diambil oleh keluarga Halimah. Allah memberikan banyak keberkahan dengan keberadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian hadirin ikhwatal iman, dalam sebuah riwayat yang ini disahihkan oleh para ulama, datanglah malaikat pada saat baginda sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main. Dalam riwayatnya saat itu baginda sallallahu alaihi wasallam berumur 4 tahun. Maka kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saat itulah datang malaikat dan kemudian sebagaimana kita tahu dalam riwayatnya, dibedahlah dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikeluarkan daripada hatinya dan kemudian dibasuh dalam sebuah bejana dengan menggunakan air zam-zam. Anak-anak yang saat itu menyaksikan kondisi tersebut berlarian ketakutan. Mereka mengadu kepada Halimah bahwa putra beliau,
putra susuan beliau ternyata didatangi oleh seseorang dan dibelah dadanya. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka pada saat Halimah kemudian menghampiri baginda sallallahu alaihi wasallam, langsung baginda sallallahu alaihi wasallam diajak untuk menunggangi daripada kendaraan Halimah, dan mereka kemudian menuju ke rumah Khadijah. Saat itulah kemudian disampaikan kepada Khadijah, sungguh aku telah memenuhi seluruh amanah yang kau berikan kepadaku. Sekarang aku kembalikan putramu. Takut Halimah kalau ternyata terjadi apa-apa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembalilah beliau ke pangkuan ibundanya Aminah. Sampai kemudian beliau berusia 6 tahun, ya. Dalam riwayat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada saat sang ibunda menjenguk dan juga menziarahi daripada makam ayahnya, dalam riwayat yang lain pergi ke suatu kota yang lain, di perjalanan inilah wafat Aminah. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam usia 6 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi yatim dan piatu, tiada memiliki ayah dan tiada memiliki ibu. Kemudian beliau diangkat dan beliau dididik oleh Abdul Muttalib, seorang kakek yang sangat cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayatnya, Abdul Muttalib lah yang memberikan nama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan nama Ahmad. Biasanya nama-nama yang sebelumnya memiliki makna yang lain, tapi Abdul Muttalib menginginkan bahwa cucunya ini nanti menjadi orang yang dipuji, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang disenangi. Itulah kemudian dinamakan cucunya dengan Ahmad, ya. Ahmad dan Muhammad memiliki makna yang sama, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka hiduplah beliau bersama sang kakek. Sang kakek terkenal sayang kepada beliau, sampai-sampai Abdul Muttalib memiliki ada seperti permadani yang tidak berani anak dan cucu lainnya untuk duduk di situ, melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayatnya, saking sayangnya Abdul Muttalib, sampai-sampai beliau biasa menyisihkan makanan yang terbaik untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini menunjukkan betapa baginda sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah mendapatkan perhatian daripada kakeknya, sudah mendapatkan perhatian daripada orang-orang yang lainnya. Sayangnya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, wafatlah Abdul Muttalib pada saat baginda sallallahu alaihi wasallam masih berumur 8 tahun. Setelah itu kemudian beliau diurus oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kalau kita melihat siapakah Abu Thalib, maka kita mendapatkan bahwa Abu Thalib sebenarnya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah orang yang banyak anaknya. Orang yang banyak anaknya dan juga tidak seberapa kaya dibandingkan daripada paman-paman baginda sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Tapi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dipilihnya Abu Thalib karena Abu Thalib merupakan orang yang penyabar. Inilah yang kemudian memiliki suatu karakter yang baik pada saat mendidik anak. Kesabaran inilah yang ditunjukkan oleh Abu Thalib kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedikit keluar dari topik tentang sirah dan bagaimana kesabaran. Saya sekitar 2 bulan yang lalu membaca sebuah biografi dari seorang ulama. Beliau cerita bahwa ibunya adalah seorang yang sangat penyabar. Dia cerita bahwa ibunya suatu hari mengundang tetangga dan kawan-kawannya untuk makan malam di rumahnya. Biasanya ibu-ibu kalau ngundang makan malam itu sibuk. Dari pagi dia udah masak. Subhanallah. Pas udah sore, makanan udah siap, tinggal dia menunggu tetamu datang, tetangga dan juga saudaranya. Tiba-tiba anaknya yang dari luar, habis bermain dari luar, dia ambil tanah dan dia taburkan di makanan yang udah dia masak dari pagi. Subhanallah. Kalau kira-kira kita jadi kayak begitu, apa yang kita lakukan? Gemesnya luar biasa, ya. Ibu kita juga, ya, mungkin kalau nggak diituin tangan begini, gitu ya. Kalau begini saja baru merah, tapi kalau udah begini biru. Subhanallah, ternyata Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sang ibunda adalah ibunda yang solihah.
dalam keadaan yang memang tetap marah, tapi sang ibunda juga seorang yang solihah. Dia hanya mengatakan, idhab Allahumma ja'alka imamal haramain. Pergi kamu, mudah-mudahan menjadi imam Masjidil Haram. Subhanallah. Allah mengabulkan doanya. Dan ternyata sang anak menjadi salah seorang imam Masjidil Haram yang suaranya banyak disenangi oleh manusia, banyak disenangi oleh masyarakat. Beliau adalah Imam Sudais. Jadi sekarang kita rubah, kalau kita marah mana, mudah-mudahan hafal Quran loh, gitu ya. Mudah-mudahan hafal Sahih Bukhari loh, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa Abu Thalib orang yang dikenal penyabar. Kembali kepada ibu yang tadi, sampai sumpah serapahnya juga doa ya, subhanallah ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, kembali dipilihnya Abu Thalib padahal masih banyak pamannya yang lain ya. Dan juga Abu Thalib bukan orang yang kaya. Abu Thalib anaknya banyak, tapi bagaimana persabaran Abu Thalib kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang sebetulnya diperlukan oleh anak-anak kita. Inilah yang diperlukan ketika kita mendidik cucu-cucu kita ya. Kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam didikan Abu Thalib, berada dalam pemeliharaan Abu Thalib, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sampai kemudian kita menyaksikan baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian menikah. Inilah sekelumit tentang keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil beliau adalah masa kecil yang sangat luar biasa. Masa kecil yang menunjukkan bagaimana kemandirian beliau. Diriwayatkan ketika beliau berada dalam pemeliharaan Abu Thalib pada usia-usia masih sangat-sangat kecil, baginda sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sudah mengembalakan kambing milik orang-orang Mekah. Kalau saya pernah mengisi materi tentang bagaimanakah jiwa entrepreneurship dalam diri Nabi SAW, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sudah dimulai sejak Nabi masih kecil lagi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa baginda SAW mengatakan, aku mengembalakan kambing milik orang-orang Quraisy, dan tiada seorang pun Nabi kecuali mereka adalah penggembala kambing, dan aku menggembala kambing mereka di Qararid. Para ahli hadis mengatakan kata-kata Qararid bisa mengandung dua makna. Yang pertama dari kata-kata qirat yang artinya adalah sebutir ataupun secuil, yang artinya Nabi menggembalakan kambing dengan mendapatkan secuil atau sedikit upah dari penggembalaan itu. Berarti dari kecil Nabi SAW sudah terbiasa untuk bekerja. Walaupun beliau seorang yatim dan piatu, tapi beliau memiliki jiwa kemandirian. Yang kedua, makna Qararid adalah suatu tempat dekat Mekah, di mana di sana ada sedikit rerumputan yang biasanya orang-orang mengembalakan kambing di sana. Intinya adalah bagaimana Nabi SAW kemudian diasah jiwanya untuk kemudian memiliki kesabaran. Karena pada saat seseorang menggembala kambing, ngangon kambing kayak begitu, perlu kesabaran dalam dirinya. Kambing yang kesana kemari, berlari kesana kemari, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, inilah yang kemudian mendidik jiwa Nabi SAW untuk memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi para sahabatnya, dalam menghadapi umatnya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, masa kecil Nabi SAW selain mandiri, kedua juga Nabi SAW terhindar dari pengaruh-pengaruh jahiliyah. Diriwayatkan bahwa ketika masyarakat Quraisy mereka memperbagus daripada Ka'bah, mereka membersihkan Ka'bah, maka pada saat itu semua orang mengangkat jubahnya agar jangan sampai kena kotor daripada kerja mereka. Jadi diangkat, mereka biasanya menggunakan thawb ya, kalau di kita diistilahkan dengan jubah, maka mereka biasanya diangkat dan diselempangkan di pundak ya. Tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala memelihara baginda SAW agar jangan sampai mengikut kebiasaan mereka yang tidak malu ketika auratnya terbuka. Jadi mereka biasa aja. Karena nganggap sama-sama laki-laki, mungkin sama-sama bekerja, maka kemudian tersingkapnya aurat mereka itu suatu yang biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda SAW terpelihara dari hal itu.
Sempat dalam riwayatnya Nabi pernah melakukan hal itu, tapi tiba-tiba dia merasa seolah ada yang memperingatkan, ya, turunkan jubahmu, turunkan thawbmu, agar kemudian tidak nampak auratmu. Dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sempat baginda sallallahu alaihi wasallam ingin datang ke sebuah keramaian di mana di sana ada kenduri ataupun pernikahan. Dan kebiasaan orang-orang jahiliyah pada saat itu, pada saat terjadinya pesta pernikahan seperti itu, banyak tarian-tarian yang tentunya tarian-tarian yang jauh daripada hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi bermaksud ke sana, Allah memberikan rasa kantuk dan tertidur Nabi SAW. Dengan demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, masa kecil baginda sallallahu alaihi wasallam sudah Allah pelihara terhadap hal demikian. Inilah kondisi masa kecil dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Kita akan lanjutkan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan besok, ya. Dan kita akan sambung sirah ini dengan mengambil setiap hari sampai 10 hari yang terakhir, yaitu tentang 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ketika terlahir sebenarnya bernama Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika beliau menunjukkan bagaimana kesetiaannya kepada Nabi, yang mana beliau usianya lebih muda 2,5 tahun daripada Nabi. Jadi beliau umurnya lebih muda dari Nabi. Nabi sudah berumur 2,5 tahun baru beliau kemudian terlahir. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, banyak hal yang di sini menunjukkan bagaimana keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Kita tentunya tidak bisa menceritakan seluruhnya kehidupan Abu Bakar dalam beberapa menit dalam kajian kita ba'da subuh ini. Saya akan mengambilkan beberapa cuplikan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika Nabi mendapatkan perintah Allah, turun dari Gua Hira dengan mendapatkan wahyu dari Allah, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang yang pertama diajak setelah Khadijah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan subhanallah, pagi hari dia menyatakan keimanan, sore dia sudah membawa 6 orang untuk menyatakan Islam di hadapan Nabi SAW. Subhanallah, ya. Dan ke-6 orang yang dibawa oleh Abu Bakar, kebanyakannya adalah sahabat-sahabat yang juga mereka dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf, ya. Zubair bin Awam, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana semangatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pagi dia masuk Islam, sore dia dibawa 6 orang. Yang kedua, selain semangat Abu Bakar untuk berdakwah, yang kedua adalah bagaimana yakin dan percayanya orang dengan Abu Bakar. Nggak mungkin dalam waktu yang singkat, nggak nyampe 24 jam, kemudian dia sudah berhasil mengajak 6 orang. Pasti Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat di hati orang-orang. Berarti hubungan baik Abu Bakar dengan masyarakat itu sudah dikenal. Orang kalau nggak percaya dari awalnya, orang kalau nggak simpati dari awalnya, nggak akan mungkin dalam waktu yang cuma sesaat tersebut beriman kepada baginda SAW. Inilah cuplikan yang pertama tentang Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah beliau digelari As-Siddiq karena peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi SAW setelah wafatnya Khadijah, setelah wafatnya Abu Talib sang paman yang merupakan pembela daripada Nabi SAW, saat itulah dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Wafatnya 2 orang yang selama ini membela Nabi SAW. Maka Allah menghibur baginda sallallahu alaihi wasallam, menguatkan semangat juang dan semangat dakwah Nabi SAW, dengan Allah perjalankan baginda sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Allah naikkan, Allah mi'rajkan dari Masjidil Aqsa menuju ke langit Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mengandalkan akal dan bukan mengandalkan hati keimanan, nggak percaya.
Ya. Makanya orang-orang Quraisy kemudian mendatangi Abu Bakar. Biasanya orang-orang yang seperti ini nyari teman yang memiliki pemahaman yang sama. Ya. Jadi mereka mendatangi Abu Bakar untuk mempengaruhi Abu Bakar. Diceritakanlah, Abu Bakar, percayakah engkau bahwa Muhammad bercerita kepada kami dia baru saja diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ya. Apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Beliau mengatakan, kalaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita lebih dahsyat daripada itu, aku akan percaya. Ya. Jangankan cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih dahsyat dari itu aku akan percaya. Karena itulah hadirin ikhwatal iman, beliau yang selalu percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi digelari dengan As-Siddiq, orang yang terpercaya, orang yang senantiasa percaya. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ya. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Ya. Orang-orang yang rasionalis, orang-orang yang mengandalkan akal sering gak percaya hal-hal yang seperti ini. Saya ingin mengatakan kepada Bapak dengan Ibu, kalau terjadi dialog antara dua ekor semut, antara seekor semut dengan teman-temannya lah, anggap seekor semut bilang sama teman-temannya, ya, saya pagi pergi ke Bandung dari Jakarta. Loh, kok siang udah nyampe? Kata teman-temannya, pasti bohong ini. Ya. Kita tahu jalannya semut, kata mereka. Masa iya pagi ke Bandung, siang udah nyampe ke Jakarta lagi? Ini biasanya semut yang rasionalis nih. Ya. Tapi cemut yang pertama dia bilang, iya saya ke Bandung itu bukan jalan kaki, saya nempel di jaketnya Ustadz Agus. Pagi-pagi dia naik mobil Cipaganti, siang udah pulang lagi. Ya. Jadi kalau Nabi SAW memang jalan sendiri, belum nyampe itu satu malam. Karenanya dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperjalankan. Jadi bukannya Nabi, Allah yang memperjalankan. Dan bagi Allah bukan suatu hal yang sulit, bukan suatu hal yang susah, hal-hal yang di luar dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang digelari dengan As-Siddiq karena beliau senantiasa percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, cuplikan yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat-sangat begitu lembut dan halus perasaannya. Ya. Sehingga dalam riwayatnya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah pada saat baginda sedang sakit, muri Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Waktu itu Nabi sedang sakit, dia minta kepada Aisyah, putri dari Abu Bakar, mintakan ayahmu untuk menggantikanku menjadi imam salat di hadapan para sahabat. Aisyah ketika itu menjawab, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin idza shalla ghalabahul buka. Ya Rasulullah, ayahku itu kalau sholat seringnya nangis. Hatta la yusma'u illal buka, sehingga gak kedengeran bacaannya kecuali tangisannya, kecuali sesegukannya. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kalau kita mencoba untuk mentadaburi kejadian ini, adakah Abu Bakar pernah melakukan maksiat kepada Allah? Ya. Tidak. Tapi bagaimana Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, halusnya perasaan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Lembutnya perasaan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga pada saat dia sholat dia merasakan kemesraan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya sering mengatakan ada dua cara manusia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang berkomunikasi dengan Allah, dan itu adalah dengan sholat. Dan Allah berkomunikasi dengan kita itu adalah dengan membaca Al-Quran. Karena itu dalam fikihnya ada para ulama yang menyebutkan dengan istilah solat mutlak. Solat mutlak itu solat yang tidak terikat dengan sesuatu apapun. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu memang sudah ada waktunya. Kalau seseorang masuk ke masjid, solat tahiyatul masjid itu terikat karena dia masuk ke dalam masjid. Tapi ada sholat yang dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau terasa gundah maka Nabi sholat 2 rakaat.
Disinilah seorang hamba mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayangnya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mestinya solat itu adalah bagaimana kita mengadu kepada Allah, ya. Terkadang tidak sebegitu khusyuk, ya. Tidak sebegitu dekat dan semesra itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sahabat Abu Bakar. Ya. Kita seringnya kalau ada masalah adu kepada manusia, ya. Di Facebook kita sampaikan, di Twitter kita sampaikan, ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengadu kepadanya, ya. Saya masih teringat ada seorang kawan, beliau di Sydney ini pengelola haji, ya. Di sini juga sebagian ada yang ikut, ya. Tahun 2007 beliau biasanya bawa haji itu dari Sydney atau dari Australia, kemudian ke Jakarta dulu, di Jakarta sekitar 2 hari, baru kemudian ke Jeddah. Nah, setelah 2 hari di Jakarta, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Pada saat kemudian bersama jamaahnya sudah ke Soekarno-Hatta Airport untuk kemudian naik Emirat berangkat ke Jeddah, betapa terkejutnya waktu dia lagi mau check in, ternyata seluruh tiket dia dan juga jamaahnya blanko alias palsu, ya. Ditipu oleh travel agent di Australia, di Sydney, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, awalnya dia marah, masa iya orang ada print tiketnya, ketika ditunjukkan kosong, ya. Lemas dia, ya. Sekitar 47 orang, ya. Dikatakan kalau memang masih mau berangkat kami akan bantu Pak carikan seatnya, cuma harus dibayar dengan uang cash. Subhanallah, sekitar 47 kali sekian dolar, nggak ada yang bawa uang segitu. Ditanya jamaahnya satu persatu, nggak ada. Orang kalau mau berangkat haji bawa uang saku, ya nggak ada yang sampai sekian banyaknya, ya. Subhanallah, dia udah bingung, ya. Ada seorang jamaah yang kemudian negor dia, ya. Ini Bapak dari tadi telepon sana telepon sini, mau pinjam ke sana kemari, ya, belum berhasil. Jamaah sudah ditanyain, nggak ada juga yang bawa uang sebanyak itu. Diingatkan, Bapak kayaknya tadi belum sholat asar. Sholat minta sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sering kita kalau lagi panik begitu, ya, ya. Kalau lagi panik tuh lupa sama sholat, ya. Orang kita teleponin pinjam sono pinjam sini dan lain sebagainya, lupa kepada yang memiliki permasalahan itu, yang menyelesaikan masalah itu, ya. Sholat dia 2 rakaat, sholat asar, ya. Habis sholat ada jamaah yang bilang, ya, Pak, saya punya saudara di daerah Tebet, orangnya lumayan kaya, coba ditelepon. Ditelepon Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, subhanallah, orang itu padahal nggak kenal sebelumnya, ya. Dia bilang dia punya dan tabungannya ada dolar. Biasanya orang walaupun kaya jarang yang tabungannya itu dolar. Charter taksi dari Soekarno-Hatta ke Tebet, dipinjam tuh duit, balik lagi kemudian berangkat. Kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Abu Bakar As-Siddiq adalah pribadi yang sangat halus, ya. Pada saat dia sholat betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuplikan yang terakhir dari Abu Bakar As-Siddiq adalah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, walaupun Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kelihatannya lembut, halus, tapi ketika ada Islam, ketika ada suatu masalah Islam yang di sana dihinakan, beliau tegas, ya. Itulah yang terkenal ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Maka banyak mereka-mereka yang mengatakan dirinya sebagai nabi, ya. Maaf, maksud saya ada beberapa orang, ya. Ada Musailamah Al-Kadzab, ada Al-Ansi dan lain sebagainya. Bahkan ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka perkataan Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal adalah beliau mengatakan, wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ala ahdi Rasulillah laqataltuhu ala yadi, ya. Demi Allah, kalaulah mereka tidak mau mengeluarkan zakat walaupun hanya seharga seutas tali kekang unta yang dulu di zaman Rasulullah mereka tunaikan, sekarang dia nggak mau tunaikan, aku akan perangi dengan tanganku sendiri. Tegas, ya. Umar kemudian bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau melakukan hal ini? Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku tidak setuju ada orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat.
Karena perintahnya berbarengan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, terlihat lembut, tapi ketika ada hukum Allah yang di sana terabaikan, tegas Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beliau menjawab seperti itu, Umar bin Khattab mengakui, laqad syarahallahu sadra Abu Bakrin. Sungguh Allah telah melapangkan, sungguh Allah telah memberikan kebenaran kepada Abu Bakar. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Abu Bakar As-Siddiq wafat setelah kurang lebih 3,5 tahun setelah beliau menjabat sebagai khalifah. Beliau adalah orang yang sangat terkenal ikhlas, sampai-sampai ketika beliau wafat, orang yang memandikan baru mengetahui bahwa di punggung Abu Bakar As-Siddiq ternyata ada bekas guratan-guratan, bagaimana ternyata Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang memanggul gandum untuk diletakkan di rumah janda-janda dan juga di rumah orang-orang yatim dan orang miskin. Subhanallah, baru ketahuan ya. Dan para janda serta orang miskin ini baru tahu bahwa selama ini yang memberikan kepada mereka gandum adalah sang khalifah langsung, dan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin khotal iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat mencontoh baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga mencontoh sahabat-sahabat beliau. Sekali lagi kita akan mencoba berkenalan cuplikan-cuplikan dari kehidupan mereka, agar kemudian kita bisa mencontoh bagaimana kemuliaan mereka. Tashabbahu birrijal in lam takun mithlahum, innat tashabbuha bil kirami kiramu. Bercerminlah dengan orang-orang yang mulia, sekiranya engkau tidak mampu menyerupai mereka, sesungguhnya usaha bercermin kepada mereka sudah merupakan sebuah kemuliaan. Saya kira saya cukupkan demikian. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita akan berjumpa dalam kajian sirah esok pagi dan juga dalam kajian-kajian setelah tarawih kepada jamaah yang mengikuti online. Tadi saya menyampaikan kita online jam 6:15, tapi ternyata jam 6:15 kita baru subuh. Jadi insya Allah kita mulai 6:30 ya. Demikian, dan akhirnya waktu jua yang memisahkan. Kita akhiri kajian sirah kita ini. Besok kita akan lanjutkan sirah Nabi SAW dan ditambah kepada orang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.